Jadi sebelumnya kita belajar sudah sampai di uh, dua gunung tembaga ini ya. Kalau dua gunung tembaga ini melambangkan dua periode sidang atau jemaat Tuhan yang kondisi kerohaniannya itu bagaikan tembaga, tidak bisa berkarat ya. Jadi kuat dia. Jadi tahan uji. Itu. Makanya pada waktu sama rasul-rasul, aniaya apapun yang terjadi pada saat itu, mereka bisa tahan ya. Bukan bukan cuma dikucilkan dari gereja, bukan cuma di apa di uh, cemooh, dijelek-jelekin. Apa yang kita rasakan sekarang itu mereka juga rasakan. Tetapi apa yang mereka rasakan waktu itu kita nggak pernah rasain, ya. Kalau dibilang dipecat udah biasa, mereka udah dipecat di mana-mana mereka itu. Nggak boleh masuk sinagog, udah berkali-kali didorong keluar, udah berkali-kali, ya kan? Apa yang kita alami mereka alami, tapi apa yang mereka alami ada yang kita nggak alami. Nah, itu. Makanya mereka tahan uji sampai adianiaya sampai mati. Itu. Dan ternyata ada lagi sidang yang berikut yang seperti mereka. Tahan uji yang kita pelajari berdasarkan tulisan Ellen White itu adalah periode sidang sebelum Yesus datang kedua kedua kali. Dia merupakan sidang yang tahan uji yang kuat imannya. Maka di sini berdasarkan Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Nah, coba kita baca, saya baca dulu ya. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan, tuh, belum di ini slide ya. Nah, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Apakah jemaat di periode kita kudus tidak bercelah? Kita banyak celah ya, banyak cacat di dalam sidang kita, di dalam kondisi kerohanian gereja Advent. Tetap berarti dengan kata lain, kata-kata ini akan digenapi di masa depan kita, di masa yang akan datang. Ya kan? Ini harus digenapi di masa yang akan datang. Nah, maka berdasarkan tulisan Ellen White, Testimonies Minister halaman 17, dengan berpakaian kelengkapan senjata terang dan kebenaran, ia atau sidang jemaat Tuhan akan memasuki peperangan yang terakhir. Sanga, benda yang tak berharga itu akan dihapuskan, maka pengaruh kebenaran akan membuktikan kepada dunia tabiatnya yang menyucikan dan memuliakan. Tuh, jadi sidangnya yang akan datang ini itu hampir sama dengan sidangnya rasul-rasul. Hampir sama. Nah, ada satu kutipan lagi ya nih. Testimony Treasures jilid 3 halaman 211. Curahan roh di zaman rasul-rasul dahulu ialah hujan awal dan gilang gemilang hasilnya. Tetapi hujan akhir itu, ya, jadi ada hujan awal di zaman rasul-rasul, terus ada hujan akhir itu akan menghasilkan lebih berlimpah-limpah lagi. Berarti dengan kata lain, ada gunung tembaga pada zaman rasul-rasul dan juga ada gunung tembaga di akhir zaman. Itu. Jadi gunung tembaga ini merupakan manifestasi dari kuasa hujan awal atau hujan akhir. Nah, ini dua gunung ini.
Jadi ini periode rasul-rasul, sedangkan ini periode yang akan datang. Kenapa bukan periode kita? Karena kita masih terlalu banyak cacat celah di dalam sidang kita. Oke, ada tambahan atau pertanyaan? Atau ada yang bingung, boleh ditanyakan? Lisna boleh tanya kalau mau tanya. Belum. Nanti kalau ada mungkin aku ketik ya. Oke, Peti gimana Pet? Ya, belum nih, belum. Belum ya, lancar ya. Heeh. Oke, lanjut. Pertanyaan, Nah, Bang. boleh silakan. Ya, ini pertanyaan sebenarnya saya sudah tahu. Hmm, Jadi, tapi dipertanyakan aja, ya ya kan? nggak apa-apa. Ya, Nah, jadi biar supaya ada diskusi mungkin ya, ya boleh. pandangan-pandangan. Iya, jadi pertanyaan saya, kan kalau di apa di gunung ini sidang rasul-rasul dikatakan ya, Bang ya? Iya, Oh, lebih apa ya sidang rasul-rasul. Kalau kita ke kuda warna merah, oh tapi belum sampai ke kuda ya? belum. Ya, ya. Oke, oke. Nanti sebentar aja deh kalau Ntar gitu. ya, Iya, iya. nanti ya. Iya, Udah oke. saatnya. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Nah, kalau kita lihat dari mimpi dari khayal dari Zakaria, di mana dia melihat ada dua gunung, terus di tengah ini muncul keluar 4 kereta, ya kan? Mana gambarnya? Nah, ini muncul 4 kereta, ya. 4 dari dua gunung ini di tengah-tengah ini muncul 4 kereta. Berarti ini apa kalau bahasa Indonesianya nih? Dataran ini namanya apa? Kalau daerah yang ada yang di tengah-tengah dua gunung itu apa namanya? Lembah Dataran apa? kayak. Hah? Lembah Gimana? apa gitu? Bukan lembah. Ah, iya betul, lembah. Lembah ya. Nah, ini namanya lembah ya. Nah, berarti kalau kita sudah tahu dua gunung ini, berarti kita mudah untuk mengetahui apa ini lembah, ya kan? Nah, karena lembah ini ada di tengah-tengah dua gunung, berarti ini menunjukkan periode sidang sesudah Pantekosta pertama dan sebelum Pantekosta kedua. Nah, berarti dengan kata lain, ini adalah periode sidang sesudah rasul-rasul dan sebelum sidang suci yang akan datang. Nah, itu berarti ini kita akan dapati bagaimana kondisi sidang pada waktu sesudah gunung pertama dan sebelum gunung kedua. Itu. Atau dengan kata lain, itu adalah periode kemurtadan. Kenapa saya bilang kemurtadan? Karena dari kondisi rohani yang suci, ya, yang tinggi, yang tahan uji, ya, dari gunung tembaga tiba-tiba menjadi lembah. Berarti dengan kata lain, ini adalah kondisi kerohanian yang nggak stabil, ya kan? Tidak kokoh. Berarti itu ada di periode di mana sidang itu berada di kondisi kerohanian yang tidak baik pada waktu itu. Makanya saya sebut itu periode kemurtadan. Nah, itu dari kondisi yang bagus tiba-tiba memburuk berarti kan murtad namanya itu ya, kemurtadan. Nah, berarti ini melambangkan periode sidang di antara rasul-rasul dan sidang yang terakhir, yang suci itu. Oke, ada pertanyaan? Kita lanjut kalau nggak ada. Nah, kita cari tahu. Kan berdasarkan khayal dari Sakaria, Sakaria melihat dari lembah ini keluar 4 kereta yang ditarik oleh kuda masing-masing. Nah, kita mau cari tahu dulu apa arti kuda supaya kita tahu
arti dari atau maksud dari kereta-kereta ini keluar dari lembah itu. Nah, coba kita lihat Sakres 10 ayat 3. Coba minta tolong ada yang baca. Ini di layar. Zakaria 10 ayat 3. Bahwa terhadap segala gembala telah bernyala-nyala murkaku, dan terhadap segala kambing jantan telah kubalas. Karena Tuhan seruah sekalian alam mendatangi kawanan dombanya, yaitu isi rumah Yehuda, dan dilengkapinya akan mereka itu seperti kuda yang bagus-bagus bagi peperangan. Nah, jadi katanya isi rumah Yehuda itu bagaikan atau seperti kuda-kuda yang bagus bagi peperangan. Jadi digambarkan itu isi rumah Yehuda pada waktu itu tuh seperti kuda. Ya, kalau namanya kuda, oh, ada nggak kuda takut perang? Pernah lihat nggak tuh di film-film kuda takut perang? Padahal udah orang saling membunuh ya, tusuk-nusuk, kuda tetap maju aja dia. Ya, pantang menyerah kuda. Nanti pas mati dibunuh baru dia diam, udah nggak berkutik. Nah, itu hebatnya kuda. Jadi kuda itu nggak memandang perang, walaupun udah kerusuhan di depan, kalau tuannya kendalikan dia untuk maju, maju dia. Itu, maka hebatnya kuda gitu. Nah, katanya sini umat Tuhan itu dianggap sebagai kuda katanya, yang bagus bagi peperangan. Berarti dengan kata lain kuda ini melambangkan siapa? Umat Tuhan, ya kan? Kita lanjut. Coba baca lagi. Yoel 2 ayat 3 dan 4. Rupa mereka itu adalah bagaikan rupa kuda, dan bagaikan pengendara-pengendara kuda. Demikianlah mereka itu berlari. Bagaikan ramainya bunyi kereta-kereta di puncak-puncak gunung, mereka itu akan melompat-lompat. Bagaikan bunyi nyala api yang memakan habis jerami. Bagaikan suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Nah, di sini katanya rupa mereka itu bagaikan rupa kuda, ya. Bagaikan pengendara-pengendara kuda lagi. Bukan cuma kuda, tapi seperti pengendara kuda juga. Itu jadi itu kuda itu menggambarkan umat Tuhan ya. Kayak bala tentara gitu. Kayak laskar lah gitu ya istilahnya. Ini mirip ya dengan Zakaria 10 ayat 3. Oke, kita lanjut terakhir. Dibaca nih Bang. Iya, iya, boleh baca. Nah, testimoni to minister. Pergerakan-pergerakan yang gelisah, yang tak teratur dari beberapa orang yang mengaku orang-orang Kristen adalah dilambangkan dengan pekerjaan dari kuda-kuda yang kuat, tetapi tidak terlatih. Bila mana yang satu menarik ke depan, maka yang lainnya menarik ke belakang. Nah, di sini Nyonya White menggambarkan suatu pergerakan yang tidak terlatih. Ya, tidak terlatih itu kuat tapi sebenarnya kok ini kuda ini nih dibilang ini, kuda-kuda yang kuat tapi tidak terlatih. Percuma kuat tapi tidak terlatih. Percuma pinter, ya, pinter tetapi tidak disucikan oleh Roh Kudus. Percuma, ya kan? Itu. Nah, ini kuda ini menggambarkan orang-orang Kristen. Ya, pergerakan orang Kristen. Nah, berarti dengan kata lain, kuda di dalam nubuatan Zakaria pasal 6 ini melambangkan pergerakan ya, orang-orang Kristen. Nah, karena dia menarik kereta, berarti dengan kata lain ini menunjukkan suatu kelompok yang memimpin. Kuda itu kan berarti kan ditarik ya. Berarti kuda ini memimpin atau mengarahkan kereta ini kemana saja ia akan tuju. Berarti dengan kata lain kuda itu menunjukkan kepemimpinan. Nah, itu. Jadi kuda ini kepemimpinan. Maka di sini dibilang pergerakan-pergerakan yang gelisah yang tak teratur dari beberapa orang yang mengaku orang Kristen adalah dilambangkan dengan pekerjaan dari kuda-kuda yang kuat tetapi tidak terlatih. Nah, pergerakan-pergerakan ini yang dipimpin oleh kepemimpinan, suatu kepemimpinan. Kepemimpinan itu
nggak jelas, tidak terlatih itu. Itu berarti kuda ini melambangkan kepemimpinan sidang, ya kan? Berarti kalau kuda ini melambangkan sidang dan lebih khususnya kepada pemimpin, berarti kereta ini apa? Coba. Kalau gitu kereta apa? Anggota Sidang bukan? nggak sih? Hmm? Sidang. Sidang. Nah, kalau penumpangnya gimana? Penumpangnya Anggota lah. anggota. Jelas ya. Jadi kuda melambangkan kepemimpinan sidang. Penumpang di dalam kereta ini melambangkan anggota. Karena anggota ini hanya mengikuti arahan dari kuda. Kuda itu mau kemana, diikut aja. Dia penumpang soalnya. Nah, itu. Nah, sedangkan kereta ini melambangkan organisasi sidang. Oke, ada pertanyaan? Oh ya, bertanya ini Ya, boleh, silakan. kemurtatan. Banyak orang kan menganggap murtad ini kalau dia sudah meninggalkan kebenaran. Nah, Apakah, apakah cuma sampai sebatas itu meninggalkan kebenaran atau masih di dalam tubuhnya masih di di sidang tapi sudah murtad? Bagaimana? oke. Ini pertanyaan bagus. Coba yang lain yang menjawab, coba. Lisna, coba Lisna, gimana pendapat Lisna tentang itu? Pendapat ya Bang. Iya, yang dipahami apa? Apa murtad Mati itu tubuh kedua. harus meninggalkan kebenaran atau kayak gimana? Ya, murtad berarti meninggalkan kebenaran. Nah, Emang kebenaran itu itu kan, definisinya ya? iya, kebenaran itu luas sih maknanya ya. Jadi semua pekebaran itu kebenaran kan. Mm-mm, mm. Nah, itulah. Jadi kemurtatan mungkin walaupun apa ya, kalau tahu tapi tidak melakukan kali ya. Ah, Oh, Eh, jadi Tapi tahu sudah tapi tahu, tidak melakukan itu murtad eh, artinya. sudah pernah tahu atau sudah pernah lalu berbalik itulah murtad. Kalau nggak tahu, nggak terus dia melakukan yang salah tapi nggak tahu salah kan nggak disebut murtad. Mm. Nah, berarti dia berbalik itu berbalik ke agama lain atau kayak gimana itu maksudnya berbalik, coba Lisna? Berbalik ya secara iman mungkin ya. Apa bahasanya ini berbalik ini? Nggak bisa kita definisikan dia pindah agama kan gitu. Kalau saya sih menurut saya pribadi bisa jadi kita tetap di gereja, tetap di satu kandang, tapi kita bukan bagian dari situ lagi secara iman mungkin, Nah, oke. pemikiran gitu ya. Oke. Gimana yang lain? Coba setuju dengan pendapat dari pemikiran dari Lisna atau mungkin ada tambahan? Setuju tapi menambahkan. Ayo, siapa bisa? Betty mungkin? Udah pas sih yang dibilang Liz. Nah, udah Eh, pas ya. kayaknya ya kurang lebih. Ada contoh nggak bisa gambarkan tertulis atau mungkin dari perumpamaan gitu? Supaya jangan cuma pemikiran kan. Maksudnya kita selaraskan dengan firman Tuhan. Pemikiran itu. Ya, kalau contohnya atau mungkin banyak. kalau dari Kalau saya sih, contoh ya, waktu datangnya pekabaran Elia kan, tiga tahap, umat Allah ditemui murtad secara nasional, ya kan? Elia zaman lalu dahulu kemurtatan nasional, tapi orang-orang apa Israel ya mengaku sebagai umat Allah, ya karena Ah, penyembahan berhala. ya. Terus Yohanes Pembaptis muncul, dia juga Elia yang kedua. Tapi didapati juga murtad
murtad ini nasional juga, kemurtatan karena pemimpin-pemimpin kan menolak kebenaran walaupun mereka adalah pemimpin yang masih terdaftar di keanggotaan sidang saat itu. Demikian juga sekarang ini, ya, kemurtatan kita lah yang memisahkan kita dari Allah. Itu kata Ellen G. White, walaupun orang itu masih terdaftar dalam sidang. Ya makanya kan Roh Nubuat mengatakan tidak ada satu di antara 20 orang yang akan mengakhiri kehidupan di dunia ini untuk bertemu dengan Yesus, ya karena kemurtatan. Nah itu mungkin yang bisa, ya mungkin menguatkan sih tanggapan dari saudari Lisna. Oke. Buka Yeremia 2 ayat 19. Coba ada yang buka Alkitab? 2:19. Ya, Yeremia 2 ayat 19. Oke, Yeremia 2 ayat 19 ya, saya bacakan ya. Ya, Yeremia 2 ayat 19. Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah, betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, dan tidak ya, gemetar terhadap aku. Demikianlah iya. firman Tuhan Allah semesta alam. Jadi meninggalkan. Tapi mereka masih di situ, Iya. ya kan? Jadi dengan kata lain, walaupun tubuh mereka secara fisik masih di situ, tapi mereka secara rohani mereka itu meninggalkan Tuhan. Ada di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, ada 3 perumpamaan orang yang hilang. 1, domba yang hilang, ya kan? 2, apa? Anak yang hilang. Ketiga apa? Dirham Dirham yang hilang. Dirham yang hilang itu ada di mana dirhamnya? di dalam, dia nggak tahu dia hilang. Nah, itu dia. Ah, Jadi posisi dirham itu ada di dalam, bukan di luar. Dan dia juga nggak tahu dirinya itu hilang. Dia merasa apa yang dilakukan itu udah benar. Kayak dibilangkan Amsal berapa itu 14 ayat 12, ada jalan yang disangka lurus padahal ujungnya menuju maut. Nah, ini maksudnya kemurtadan itu. Mereka tetap Kristen, tapi sudah melakukan praktek-praktek yang tidak Kristen, yang tidak rohani, mencerminkan Kristus lah ya. Itu apalagi zaman dulu, wah berantakan nih kekristenan di zaman dulu ya. Pada waktu Romawi, pada waktu kepausan itu hancur-hancuran tuh iman mereka itu. Tapi menyebut diri Kristen. Bahkan kalau perlu mati di perang salib. Coba mati di perang salib untuk mengangkat tinggi kekristenan. Ya, tapi praktek-praktek pelanggaran hukum tetap dilakukan. Nah, itu namanya murtad. Itu. Nggak harus kayak, oh karena meninggalkan ke Advent jadi murtad. Nggak harus itu. Dia bisa di dalam tapi murtad. Itu. Oke. Clear atau masih ada yang mau bertanya? Yang ya. masih bingung? Oke, clear lah. Itu kan Lucifer murtad toh. Nah, Terus yang terpengaruh itu bukan cuma sedikit, banyak. banyak. Bahkan bahkan orang-orang, malaikat-malaikat yang tidak pernah berdosa pun, ya malaikat-malaikat tidak berdosa ya, atau lalu. Makanya kan kemurtatan ini selalu dipicu oleh kepemimpinan. Ya itu saja tambahan. Ya. Oke. Jadi kita Oh ya, sekarang masuk di kuda, periode kemurtadan. Gimana tadi? Siapa? kuda. Tadi kuda. Oh, kuda ya. Kita masuk di periode kuda ya. Ah, Ini. yang tidak terlatih katanya. Iya. Oke, itu nanti di ujung kalau itu Ellen White menggambarkan pergerakan di zaman Ellen White.
Kita Ya, harus ya mulai betul. dari awal dulu ya. Tadi saya tertarik dengan apa? Tak Hmm? teratur dengan terlatih. Kebanyakan kan kita melihat ini kalau bicara terlatih dan teratur secara lahiriah saja, lahiriah, ya kan? Kalau kita melihat di kependetaan di gereja Advent, oh itu terlatih itu, ya kan? Dan teratur mereka. Nah itu apakah cuma sekedar begitu atau bagaimana? Tapi lanjut dulu lah kalau memang. Oke, oke. Nanti simpan dulu ya. Nanti Ya, kalau ya, kita masuk di kereta keempat mungkin ya baru. lanjut. Oke, jadi intinya kuda itu melambangkan kepemimpinan. Ya. Kereta melambangkan sidang, penumpang melambangkan anggota biasa. Nah, sekarang kita lanjut ke kuda merah. Tinggal berapa menit? Oh ya, kuda merah. Nah, sini kalau kita lihat kuda merah ini di dalam kitab Zakaria, Zakaria tidak menyebutkan dia kemana arahnya. Ya, dengan kata lain, kuda merah ini nggak kemana-mana akhirnya. Mentok, maksudnya diam dia. Diam dalam kata lain itu udah nggak bergerak lagi gitu. Nah, coba kita baca tulisan White, kapan dia terjadi? Kapan periode kuda merah ini? Coba baca. Ya. Pasangan kuda Ya. merah serta kereta. Early writing ya. Ya. Sementara kami berjalan bersama-sama, maka kami menemukan suatu rombongan. Saya melihat warna merah sebagai suatu batas pinggiran pada baju-baju mereka. Saya menanyakan kepada Yesus, siapakah mereka itu? Jawabnya, bahwa mereka itu adalah para martir yang telah dibunuh karenanya. Nah, Mereka, berarti dengan kata lain, warna merah itu lebih menunjukkan bahwa mereka itu matir, mati-matir. Mati apa? Mati-matir ya bacanya. Itu mereka mati syahid lah istilahnya. Jadi dengan kata lain, periode kuda merah ini menunjukkan kepemimpinan sidang pada waktu itu tuh tidak lagi bisa melanjutkan pergerakan mereka. Dengan kata lain mereka mati syahid itu. Untuk di situ dan itu terjadi sekitar tahun 508 sampai 538. Apakah sudah ada kepausan? Ayo. martir sudah lah. Romawi sudah. Enggak, yang ditanya apakah sudah ada kepausan? Apakah kepausan yang membuat mereka mati? Sudah ada. Hmm? Sudah ada. Sudah ada. Terus yang bunuh mereka paus gitu. Nah, dalam hal ini kita kurang jelas ya. Karena Hotep sendiri tidak memperinci bagaimana mereka mati. Ya. Tapi kalau kita mempelajari sejarah, di sekitar tahun ini memang banyak orang Kristen mati dibunuh. Sama orang Kristen juga. Apa bedanya penganiayaan di sini dengan penganiayaan waktu Gunung Tembaga? Bedanya apa? Oh, penganiayaan kepada orang-orang Kristen mula-mula itu kan masuk juga di apa kan di waktu mereka dilepaskan untuk menjadi santapan binatang-binatang buas. Iya. Apa bedanya itu dengan bedanya kuda merah ini? Kan kuda merah ini bukan tembaga kan? Tapi yang rasul-rasul itu kan tembaga. Nah, apa bedanya mati syahidnya? Sama-sama mati syahid kan? Mati matir. Apa bedanya? Kenapa kok mereka digambarkan kuda, enggak bukan dilambangkan dengan gunung lagi?
Berarti pemimpin-pemimpin dari 508 sampai 538 begitu. Iya, Tentunya dengan anggota-anggota pasti kan. iya termasuk. Bedanya pada waktu zaman rasul-rasul dan selanjutnya setelah rasul-rasul itu di Gunung Tembaga, mereka tuh dianiaya oleh orang-orang kafir. Kafir ya. Nah, ya kan? Kafir. Sama kayak rasul-rasul kan dibunuh oleh Kaisar Nero, terus ada yang mati di Armenia, ada yang di Skotlandia. Itu bukan orang Kristen yang bunuh. Tapi bedanya di kuda merah ini orang Kristen sendiri yang bunuh. Itu bedanya. Makanya kuda ini nggak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Mentok dia. Berhenti, nggak ada cerita kemana-mana lagi dia. Berhenti. Makanya pergerakan itu, pekabaran itu tidak bisa lanjut lagi setelah kuda merah ini mati. Berarti dengan kata lain, kita beralih ke kuda yang lain. Ya kan? Itu ada dalam sejarah kah? Ada. Ada. Tapi nggak spesifik. Nggak ada kayak tokohnya itu kurang disebut Oh, itu. oke oke. Itu mungkin Lanjut. karena ini ya udah lama apa nggak ada pencatatan tentang sejarah waktu itu kali ya, kurang catatan ya mungkin maka mereka nggak bisa sebut apa yang terjadi sebenarnya, tapi intinya banyak yang mati waktu itu oleh orang Kristen sendiri. Ada kok dia kalau dicari di Google juga ada, tapi nggak sebut nama gitu. Contohnya banyak yang mati karena ortodoks juga, ya kan? Ortodoks itu banyak menghukum orang juga, bukan cuma paus. Itu ada. Itu gambarannya. Oke, ada pertanyaan? Satu lagi ya. Kita udah mau jam 1. Nah, oke, kita hitam. Udah hitam ini ya, yang kanan ini ya. Mana ini? Kanan. Bang, tunggu dulu. Oh, Ini boleh? berarti kuda ini masing-masing keluarnya memang dari Gunung Tembaga itu ya? Enggak kan? Coba Bukan. gambar dari awal tadi, Bang. Setelah. Tunggu dulu. Ya, pokoknya setelah Gunung Tembaga, jadi yang pertama-tama kan kuda merah nih, sepasang kuda merah kan. Betul. Nah, ini. Hmm, Nih, dari lembah ya, ya dari lembah memang ya, bukan lembah. dari Gunung Betul. Tembaga ya, ya. Bukan. Nah, ini yang jadi masalah di gedung. Ada orang bilang, kuda merah ini rasul-rasul. Di mana ceritanya rasul-rasul? Sedangkan rasul-rasul itu di Gunung Tembaga. Karena Bang Latoso kan juga martir, Bang. Iya, Dan tapi di sebenarnya Gunung Bang Tembaga kalau kan. mau dibilang sih, sorry ya aku tanya, Hmm, martir itu dimulai sejak Yohanes Pembaptis sih, sebenar-benarnya kan. ya. Hmm, dia martir pertama kan, baru Yesus lah, dan baru selanjutnya. Kalau dipikir-pikir sih bener juga sih Bang. Jadi gimana tuh Bang? Nah, jadi dia tuh tembaga atau kuda? Gunung Sidang waktu itu. Saya boleh Eh, tambahan? Oh, boleh. Silakan Aldi. oh, coba Irfan Aldi. Ya, makanya memang betul ini di gedung jadi apa ya? Kalau makanya itu yang saya mau tanyakan tadi. Kalau di gunung ini kan rasul-rasul, kenapa di kuda juga kalau bisa dibilang rasul-rasul, gitu kan? Tadi juga Om Happy sebenarnya udah tekankan pertanyaan itu ya. Nah, kalau kita ketahui kan tambahan ya Om ya. Ya, Ya, jadi kalau selama saya baca ya Om, tambahan yang ternyata yang apa namanya, yang empat roh yang keluar dari tahta Allah, yaitu empat pekabaran kan di dalam setiap zaman, ya kan? Nah, ternyata kan di antara dua gunung tembaga ini ada lembah ya. Nah, di dalam buku lembah itu diartikan sebagai ini dia, bentar ya. Ya, jadi lembah di sini di dalam 2 Tesalonika ayat 3 juga sama Efesus 5 ayat 27
dan juga Joel 2 ayat 28 dan 29. Jadi kalau di situ berarti dijelaskan bahwa lembah itulah di mana menggambarkan periode kejatuhan atau kemerosotan sidang. Nah, oleh karena itu melukiskan sidang sedang bekerja selama periode ini antara dua Pentakosta. Nah, jadi memang benar bahwa kuda merah itu rasul-rasul, tetapi itu pada masa kejatuhannya, Bang. Itu kalau yang gunungnya pada masa di mana sidang rasul-rasul menerima pencurahan Pentakosta, gitu kan? Nah, kalau yang di di kuda merah yaitu pada saat kejatuhan daripada sidang Kristen mula-mula kemerosotannya ya, kejatuhan atau kemerosotan sidang. Itu mungkin Bang tambahan. Oke, jadi pertanyaannya ya, lanjut pertanyaannya. Kuda ini keluar tahun berapa? Di dalam gambar atau kata-kata Hotef, kuda itu keluar di tahun berapa? 508 itu. 508. Di buku juga ditulis gitu emang, 508. Rasul-rasul tahun berapa? Jauh lah. Abad Nah, abad Belakang. pertama. siapa yang paling terakhir mati? Tahun berapa dia? Tahun 96 kan? Rasul siapa tuh tahun 96? Yohanes kan? Yohanes terakhirnya. Yohanes Pewahyu kan? Nah, apa hubungannya dengan ini? Ini 508. Itu yang jadi masalah. Dan Hotep juga nggak pernah bilang ini rasul-rasul. Ini adalah kepemimpinan sidang setelah periode rasul-rasul itu udah jauh mati. Pada saat Berarti periode ya, 508 mulainya. Kenapa 508? Karena periode 508 ini ada periode di mana kebenaran itu mulai diinjak-injak oleh tanduk besar. Kan kita udah belajar kan tanduk besar. ada hubungannya dengan 1290 hari ya, Iya, tahun. 1290 hari. Jadi ini periode di mana kepemimpinan sidang itu ada periode Kristen sudah menginjak-injak kebenaran. Tapi belum ada penegakan kepausan. Karena paus itu ditegakkan di 538. Tapi di periode ini, paus itu belum mempunyai kuasa untuk menganiaya. Hari Nah, Sabat diundangkan, hari Sabat itu diundang hari Minggu. Wah, hari di Sabat diganti hari 508. Minggu mulai tahun ini, 508. Iya kan? Dari situ karena Ya, sesuai dengan Daniel 12 ayat 11. iya betul. Itu ada di Tongat Kembali Jilid 2, dijelaskan Di, situ. Makanya di Hotep tidak pernah mengatakan kuda ini rasul-rasul. Tapi dia bilang pergerakan ini muncul di antara tahun 508 sampai 538. Jauh, ya, jauh dari pergerakan rasul-rasul. Karena rasul-rasul ini tembaga, bukan di kuda. Itu maksudnya. Maka ini kalau di, ada periode Kristen mula-mula yang mati kepemimpinannya. kalau Itu. 508 itu 508 diundang-undangkannya hari Minggu itu kan? Iya, dirubah. Tapi belum jadi peraturan eksekusi mati, belum. Oh, belum ya. Belum. Tetapi yang Penganiayaan kan merubah itu 538 kan mulainya. berarti yang merubah itu bukan kepausan ya yang 508 itu. Bukan. Itu resmi gereja itu. Apa? Resmi gereja yang merubah. Bukan merubah sih, maksudnya gini. Hotef jelaskan, hari Sabat itu masih ada. Tapi dibuat juga hari yang lain, hari Minggu. Peribadatan. Tapi Dua peribadatan ini berjalan 2 hari ini. Lama-lama, makin banyak orang kafir, ya. Akhirnya, hari Sabat ini kayak udah apa ya. Kesuciannya udah mulai berkurang. Mungkin dulunya sehari penuh dijaga kesuciannya, ya akhirnya cuma paginya karena masuk gereja dianggap suci Sabtu pagi. Terus lama-lama 1 hari itu udah nggak ada suci lagi, udah pindah ke hari Minggu. Nah baru ditegakkan sini siapa yang masih memelihara hari Sabat
dibunuh. Hmm. Zaman kepausan. Inilah start dari 1260 tahun sampai sini. Itu. Makanya kenapa saya bilang ini bukan rasul-rasul, karena jauh sekali tahunnya itu ke rasul-rasul. Itu maksudnya. Ini kepemimpinan sidang sesudah jauh dari zaman rasul-rasul. Tapi dia mati karena dia aniaya. Tapi bukan kepausan ya, ingat bukan kepausan. Gitu. Hotep nggak menjelaskan lebih detail sih siapa yang mati di sini, enggak. Tapi intinya Oke. itu adalah Kristen mula-mula. Itu. Ya, Kristen mula-mula ya. Iya, Kristen Cuman orang mula-mula. sekarang hubungkan ke rasul-rasul bu ya bang ya. Nah, itu. Karena orang nggak pikir tahunnya kan. Iya iya. Iya. Ya kan jauh sekali Benar tahunnya benar. padahalnya kan. Iya, dari tahunnya udah kelihatan sih memang enggak. Iya. Itu. Itu gambarannya. Makanya kadang kita harus perhatikan gambarnya kan. Tahunnya ini. Jangan lari dari tahun. Nanti bisa Tapi kepleset ceritanya. tapi di gedung kayak masih bersikeras sama rasul-rasul. Nah itu. Saya udah Iya. bilang tuh. Ini bukan Masih rasul-rasul. bersikeras kan ada kan? Apa? Iya. Salah satunya ini. Padahal sudah jelas Saudara kan, menurung. padahal kan sudah jelas kuda merah itu. Ntar Padahal lagi sudah jelas. online. Ya, padahal sudah jelas kan setiap pasang kuda ini mereka keluar di periode di lembah itu. Iya, betul. Di periode lembah bukan di Periode dalam gunung. periode gunung. Iya, betul. Nah, itu saja. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Udah jam 1 lewat sore banget nih. Lagi Iya. panas-panasnya malah habis waktu. Iya, semoga minggu depan kita bisa lebih cepat lah. Sorry Iya. tadi telat ya. Iya. Apa Iya. lanjut aja sih maunya bang biarnya. Ya, Iya, biarpun lagi seru. Topiknya nih enak seru sih. Iya, karena ini apa singkat tapi ada lebih yang detail kena. kan kita belajar. Iya. Gitu. Jangan Walaupun cuma singkat lewat tapi skip-skip gitu. bermakna. Iyalah pelan-pelan lah. Iya, Iya, oke, oke. oke lah. Nanti kita tutup dulu ya. Surga. Berdoa yuk. Ya, Bang Hedi Berdoa. berdoa ya. Oke. Ya, kita berlutut berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga, terima kasih kesempatan di mana kami bisa mempelajari firman Tuhan dan berdiskusi lebih dalam. Kiranya pimpin Roh Kudus di dalam diri kami untuk bisa menuntun pikiran kami untuk mengerti dan bisa mengajarkan kebenaran ini kepada saudara-saudari kami di dalam sidang. Jagalah kami sepanjang sisa persiapan untuk Sabat. Ampuni dosa-dosa kami. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus. Amin. 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 Nanti kita lanjut ya. Masih Iya, kuda merah selamat. sedikit lah. Gila. Selamat minggu selamat hari Persiapan. persiapan Ya, salam hari semuanya. persiapan. Tuhan memberkati. Oke, terima Semangat. kasih. Selamat Bye bye persiapan. Li semua. Oke. Bye bye.